Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Mereka melihat Dia terangkat ke surga. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab, selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala bangsa bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan
Raja agung atas seluruh bumi. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Kidungkanlah mazmur bagi Raja kita, kidungkan mazmur. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Sebab Allah adalah Raja atas seluruh bumi. Bermazmurlah dengan lagu yang paling indah. Allah merajai segala bangsa. Di atas tahtanya yang kudus, Ia bersemayam. Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Bacaan kedua. Allah mendudukkan Dia di sebelah kanannya dalam surga. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, 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 alleluia. Pergilah dan ajarlah semua bangsa firman Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Bacaan hari ini adalah tentang kenaikan Tuhan Yesus. Kita hanya dapat memahami peristiwa kenaikan Tuhan ini apabila kita melihatnya dalam kaitan dengan peristiwa-peristiwa sentral lainnya dalam kehidupan Yesus Kristus. Karena kasih Bapa surgawi, Yesus Kristus diutus ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Ia lahir sebagai salah seorang dari kita, umat manusia, di tengah-tengah kemiskinan. Lewat kematiannya di kayu salib, Yesus menang berjaya atas dosa dan kematian kekal. Dan kemenangannya itu dimanifestasikan dalam kebangkitannya yang penuh kemuliaan. Yesus mengalami kegelapan dunia kematian, dan pada hari ketiga Dia bangkit dengan jaya. Namun, Yesus tidak bangkit hanya untuk mengambil kembali keberadaannya di atas muka bumi yang telah dimulainya pada saat kelahirannya di Betlehem. Kenaikan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia bangkit dari kematian dan masuk ke dalam suatu kehidupan surgawi yang baru. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga berarti kembalinya kepada Bapa. Pemuliaannya di surga di sebelah kanan Bapa. Peninggiannya sebagai Tuhan kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kenaikan Tuhan Yesus penting bagi kita karena kehidupan ini begitu berharga. Kita berpegang pada kehidupan di dunia ini
Meskipun banyak mengalami kesusahan, frustrasi, dan bermacam-macam penderitaan lainnya, kita berpegang pada kehidupan dunia ini karena inilah satu-satunya yang kita ketahui. Sebenarnya dalam hati setiap insan terdapat kerinduan akan suatu kehidupan sempurna, yang tidak mengenal akhir, kehidupan yang penuh kemuliaan. Kita harus percaya bahwa kehidupan yang merupakan tujuan dari penciptaan kita tidaklah terdapat dalam dunia ini, tetapi di dalam surga. Kita memang harus menemukan kehidupan surgawi itu. Seperti Kristus, kita juga harus jalan melalui dunia kematian, sehingga kita dapat ikut ambil bagian dalam kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Kita telah dipanggil kepada suatu pengharapan besar dalam Kristus. Dalam Dia kodrat manusia yang lemah telah dibangkitkan kepada kemuliaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pada suatu hari warisannya yang mulia akan menjadi milik kita juga. Kita tidak perlu takut akan proses penuaan secara fisik, yang pada satu titik kelak akan membawa kita berjumpa dengan maut. Yang perlu kita ketahui dan waspadai adalah kuasa dosa yang sangat merusak dan dapat menghancurkan kita. Sebelum kenaikannya ke surga, Yesus memberikan amanat kepada para murid-Nya untuk mewartakan Injil kepada semua makhluk dan menjanjikan segala kuasa, serta tanda yang akan menyertai mereka. Para misionaris Kristiani adalah contoh konkret dari para murid yang taat dan patuh kepada amanat Yesus itu. Mereka mewartakan kabar baik Tuhan kita Yesus Kristus ke segenap penjuru dunia, termasuk Indonesia kita yang tercinta. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.